Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu. Selamat Paskah untuk kita semua. Dalam kisah para rasul dikatakan, di antara orang pengikut Kristus tiada seorang pun yang berkekurangan. Tak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kemuliaannya adalah miliknya sendiri, maka semua berkecukupan. Bila kita bertemu di sini dan membagi-bagikan rezeki, maka hendaknya kita membagikan lebih lanjut cinta kasih Kristus. Marilah berdoa. Intensi misa kita bersama bersyukur atas berkat yang berlimpah di tengah-tengah kita, dan kita juga membawa di dalam doa kita semoga persiapan ujian bagi kelas 9 terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan menganugerahkan terang akal budi dan kesehatan kepada anak-anak kelas 9 sehingga dapat mempersiapkan ujian dengan baik, dapat mengikuti ujian dan dapat lulus, meraih cita-cita yang baik dalam hidup mereka. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladangnya, miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan.
abadi kasih setianya. Dialah orang yang takwa pada Tuhan, berkata, Engkau abadi kasih setia. Didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Yang dibuat oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita kepada Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami.
Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Paskah itu berasal dari kata Ibrani. Jadi kalau kita tarik kembali ke dalam bahasa yang dipakai oleh Yesus, maka Paskah itu berasal dari kata Ibrani Pesach. Artinya Tuhan lewat. Jadi artinya Tuhan lewat. Kenapa kita berpikir Tuhan lewat waktu Paskah? Tahu hubungannya dengan kitab suci. Kalau kita baca kitab suci Perjanjian Lama, kitab Keluaran, kita mendengar bagaimana Musa mengajak bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Enak atau tidak berbudak itu? Enak atau tidak berbudak? Tidak, ya. Jadi orang-orang Israel waktu itu harus mengangkat batu-batu yang besar untuk membuat piramida di Mesir, ya kan? Mereka harus mengangkat batu-batu yang besar untuk membangun istana-istana atau rumah-rumah orang. Tidak enak. Kalau mereka mulai sakit, mulai tidak kuat, mereka dicambuk. Kalau mereka lalu kemudian sakit, dan sudah dibiarkan tergeletak mati di pinggir jalan. Sangat tidak enak. Maka lalu orang-orang Israel berdoa kepada Tuhan supaya mereka dibebaskan. Maka lalu Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa. Ketika Musa dan Harun datang menghadap Firaun, raja Mesir, apakah lalu Musa dan Harun diizinkan untuk mengajak orang Israel keluar dari Mesir? Maka lalu Musa berdoa supaya Tuhan menurunkan tulang. Jadi ada 10 tulang untuk orang-orang. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran, tulang itu, hukuman Tuhan untuk orang Mesir itu ngeri-ngeri, ya kan? Air di seluruh negeri berubah menjadi darah. Jadi orang Mesir mau mandi, mengeluarkan air dari keran, darah tidak keluar, ya kan? Ngeri semua. Mereka mau minum, tiba-tiba airnya jadi darah, tidak jadi minum. Akhirnya mereka sangat haus. Ada lagi tulang yang lain, yaitu seluruh Mesir dipenuhi dengan hewan katak. Jadi katak lompat-lompat seperti itu. Kalau katak satu atau dua ada apa ya? Kalau kataknya seluruh negeri ada begitu banyak, ya kan? Kita mau makan tiba-tiba nasi kita ada kataknya di situ. Orang Mesir juga tidak suka. Ada tulang yang lain lagi apa? Belalang. Jadi seluruh negeri Mesir dipenuhi dengan tanaman-tanaman mereka habis semua karena dimakan oleh belalang. Ada lagi tulang yang lain dari kulit orang Mesir sakit semua, gagal-gagal semua sakitan. Tulang yang lain lagi, hewan-hewan di seluruh Mesir menderita. Ada tulang yang lain lagi juga, tetapi yang turun bukan air, yang turun adalah api yang turun. Itulah tulah-tulah yang diturunkan Tuhan pada orang-orang Mesir. Ketika tulah itu datang, lalu Firaun mengatakan, ya sudahlah, orang Israel keluarlah. Ketika mereka keluar, tulahnya berhenti. Lalu kemudian ditangkap lagi orang Israel, ada lagi di Mesir, jadi budak lagi. Begitu terus menerus. Ketika tulah itu turun, sudah berpindah itu. Lalu ketika mereka sudah pergi, tulahnya berhenti. Orang Israel ditangkap lagi disuruh bekerja. Maka
turunlah yang ke-10 dari Tuhan, yakni anak sulung di Mesir, baik manusia maupun hewan, akan binasa. Diceritakan dalam kitab Keluaran, pada saat malam hari Tuhan lalu melewati negeri Mesir. Seluruh anak sulung di Mesir, baik manusia maupun hewan, mati semua. Apakah anak-anak bangsa Israel itu mati? Tidak, karena mereka memasang darah atau mereka mengoleskan darah anak domba di ambang-ambang pintu rumah mereka. Dari situlah lalu kemudian bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi inilah Paskah bagi mereka. Karena darah anak domba yang dioleskan di ambang-ambang pintu mereka, rumah mereka, maka mereka lalu diselamatkan. Dan ketika mereka selamat, lalu mereka bisa keluar dari Mesir. Mereka bebas dari perbudakan orang-orang Mesir. Itulah arti Paskah dalam Perjanjian Lama, dalam kitab suci atau dalam kitab Keluaran. Dalam Perjanjian Baru, rupanya Paskah punya arti yang lain, yakni keselamatan yang diterima seluruh umat manusia kalau kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang sudah diutus Tuhan untuk datang ke dunia. Dari mana kita tahu? Injil hari ini berbicara tentang perjumpaan Yesus dengan ibu kita. Amin. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyelamatkan kami, menghadirkan sukacita, suasana kasih di dalam hati kami satu sama lain. Maka inilah doa-doa kami yang kami haturkan kehadapan-Mu. Bagi para pemimpin gereja, Yesus Kristus, Imam Agung kami bersyukur atas para pemimpin gereja yang selalu memperhatikan kami, selalu mendorong dan menyemangati kami. Berilah para pemimpin gereja kami kesehatan jasmani dan rohani yang senantiasa baik, yang pilihan mereka supaya dapat memimpin gereja dengan sebaik-baiknya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, berikanlah kedamaian dan kemajuan bagi bangsa dan negara kami yang sedang berjuang mengatasi masalah kemiskinan dan lapangan kerja. Semoga pemimpin bangsa kami dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan mampu mensejahterakan masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Allah Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu atas orang tua kami. Lewat mereka Engkau telah menciptakan kami, melalui kasih sayang mereka Engkau menyayangi kami. Mereka mendidik, mendampingi dan menuntun kami. Mereka membesarkan kami dan menjadi sahabat kami. Berkatilah mereka senantiasa, berilah mereka kesabaran, terangilah petunjuk mereka supaya mereka selalu tekun dan bijaksana. Berilah mereka kesehatan agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sampai kemudian keluarga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, ya Allah, semoga Bapa memberkati saudara-saudara kita yang sedang tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan kemalangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, serta mereka yang kita cintai, ya Bapa, semoga kebaikan dalam diri kami lebih kuat daripada kejahatan yang ada dalam diri kami dan orang-orang yang di sekeliling kami, dan semoga Allah Bapa mendampingi kita agar selalu tampil-tampilnya mewartakan dan memuliakan wafat dan kebangkitan sebenarnya dimanapun. Kami mohon. Kabulkanlah doa
sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantarannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Henti-hentinya bernyanyi. 390. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
dosa, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.